Geger sirkuit Mandalika merugi, Bupati kader Gerindra dan kadrun pendukung Anies koar-koar salahkan Jokowi. Harusnya untung kalau tata kelolanya bener drone, jangan-jangan ditilep nih. Tapi kalau semangat Pak Jokowi dengan menghadirkan Mandalika dengan WSBK dan MotoGP-nya itu adalah semangat positif externality. Event ini mungkin saja awal-awal panitianya rugi, tapi sigmanya atau dampak keseluruhannya itu positif buat masyarakat kita. Hotel kita jadi merasakan dampaknya, travel agencies kita jadi hidup, UKM jadi punya visitor atau pelanggan yang baru, dan lain-lain. Jadi sigmanya menurut kami sangat positif, dan tentu ada kajian dari Kompas, ada kajian dari BPS. Tetapi tentu sebagai pelayanan masyarakat tidak mungkin airport di stop pada saat COVID, sehingga tetap kita jalankan. Tetapi juga ada konteks yang lain pada saat itu, tentu dengan cash flow yang kita harapkan pengembangan daripada pengembangan wilayah Mandalika. Nah, salah satunya dana yang 1,2 triliun ini sebenarnya tidak hanya tadi memaksa daripada airport sendiri yang sekarang sudah recover, ya, bahkan sudah ada yang lebih bagus. Itu artinya geliat perekonomian di NTB ini sangat pesat. Gitu. Di mana ruginya mereka? Itu yang tidak bisa kami bayangkan. Kerugian-kerugian yang DT itu dari mana gitu. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Bupati Lombok Tengah lalu Patul Bahri menyampaikan rasa kecewanya soal rencana penghapusan ajang WSBK di sirkuit Mandalika karena kerugian pengelola Mandalika. Kata Patul pada 17 Juni, saya kecewa kalau ada yang bilang rugi, kalau ada indikasi tidak mau majukan KEK Mandalika ini ya sejak awal tidak usah dibuat KEK di sini, kata Patul. Menurut Patul, sejauh ini pihaknya telah mendukung penuh kegiatan pembangunan KEK Mandalika. Bahkan warga sampai merelakan ratusan kuburan tanah moyang mereka dibongkar untuk pembangunan sirkuit Mandalika. Padahal menurut kader Partai Gerindra itu, pihaknya sangat mendukung pengembangan KEK dan pembangunan sirkuit Mandalika dengan ikut dalam menyelesaikan persoalan lahan. Bupati pun menilai bahwa pernyataan dari pihak Injorni yang menyatakan rugi sama halnya dengan mendiskreditkan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah sehingga akan berpotensi membuat investor ragu untuk berinvestasi. Patul menegaskan sejauh ini Pemkab Lombok Tengah tidak memiliki kapasitas untuk melakukan pengawasan. Untuk diketahui, mega proyek pengembangan kawasan Mandalika NTB meninggalkan setumpuk utang hingga membuat pengelola kebingungan membayar cicilan. Adapun pengembang kawasan tersebut adalah PT ITDC yang merupakan anggota holding BUMN PT Injorni. Melihat hal itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat mengungkapkan kekecewaannya pada Injorni selaku holding BUMN dan ITDC selaku pengelola kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika yang juga sekaligus pengelola sirkuit Mandalika. Melalui akun resminya di media sosial, Zulkifli Mansyah tidak setuju jika ITDC menghapus event balap WSBK dari kalender sirkuit Mandalika karena alasan selalu merugi setiap menyelenggarakan event WSBK. Menurut kader PKS ini, ITDC kurang bijak jika hanya melihat untung rugi jangka pendek satu event tanpa melihat dampak ekonomi secara luas bagi NTB. Menurut Zul, event di sirkuit Mandalika bukan soal untung rugi saja, tapi event bisa dimanfaatkan untuk branding pariwisata NTB, khususnya Mandalika, sebagai kawasan ekonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. Zul mengingatkan ITDC visi Presiden Jokowi dalam membangun Mandalika adalah untuk menghidupkan pariwisata NTB. Jadi menurut Zul, Injorni dan ITDC tidak mampu dan gagal menangkap pesan khusus dari Presiden Jokowi ketika menghadirkan sirkuit Mandalika dengan WSBK dan MotoGP-nya. Sebenarnya tinggal pengelolaannya saja, bagaimana kok bisa rugi? Sudah dibangunkan sirkuit kelas dunia, seharusnya saling bersinergi ya. Warga dengan pengelola dan juga pemerintah setempat harus kompak. Karena sempat saya baca dari komentar netizen bahwa harga penginapan dan lain-lain saat ada acara berlangsung naiknya gila-gilaan. Lagian ini sirkuit untuk jangka panjang dengan pemerataan keadilan di seluruh Indonesia. Jadi memang tepat dibangun di luar Pulau Jawa. Jadi tak bijak jika teriak-teriak harusnya dibangun di Pulau Jawa atau biaya mahal ke sana dan lain-lain. Karena sekali lagi, sirkuit ini bukan dibangun untuk kepentingan segelintir orang saja, tapi juga untuk meningkatkan sinergi antar kepala wilayah dan rakyatnya.
Jadi daripada ribut menyalahkan pembangunan sirkuit Mandalika, alangkah baiknya melakukan musyawarah bersama, membuat program atau event yang bisa meningkatkan keuntungan yang lebih besar. Para pemuja Anies tampaknya sedang memamerkan gagal paham yang akut ya. Jadi sesama mereka saja yang saling memanasi keadaan. Mereka dengan hebohnya menggoreng isu bahwasannya pembangunan sirkuit Mandalika merugi dan menyalahkan Presiden Jokowi. Seharusnya mereka paham bahwa dalam beberapa tahun ke depan, dampak pengembangan sirkuit Mandalika akan lebih besar dan menguatkan, terutama bagi daerah Nusa Tenggara Barat yang nantinya menjadi salah satu destinasi pariwisata super prioritas yang berkelanjutan. Nah, terkait dengan penghapusan WSBK tidak perlu dijadikan sebagai polemik karena masih banyak ajang internasional yang bisa digelar di sirkuit Mandalika dan dapat menjaring wisatawan seperti Porsche Challenge atau LA Tape Indonesia by Tour de France. Harap maklum, junjungan mereka sedang krisis elektabilitas sehingga wajar saja mereka frontal dan cenderung keras dalam melakukan aksi kedengkian menyerang Presiden Jokowi. Dan itu bukan baru sekarang saja. Dari dulu gitu strategi mereka, nggak berubah-ubah. Apa-apa salahkan Jokowi. Bagaimana menurut Anda? Modiar ketahuan, viral proyek mangkrak Ancol era Situyul, Hotel Bintang 5, Mall super gede terbengkalai. Hayo loyo, tanggung jawab lo, pantesan lo kabur. Dan kita tidak menginginkan sama sekali ada yang namanya PHK di Ancol. Jadi kalau Anda katakan BUMD yang punya hati saat ini, Ancol adalah di antara yang sedikit itu. Dia disebut tangan kanan Anies untuk memaki-maki orang. Geis adalah sosok yang penampilannya berbanding terbalik dengan Anies. Kalau Anies nampak selalu berusaha cool, menjaga kata-kata, berwibawa, lembut, rasional, Geis sebaliknya. Kalau bicara dia seperti preman yang tak tahu tata krama, kasar, artikulasinya kacau, dan bahkan sering berkesan tak berlogika. Ya kami berkesimpulan ya memang itulah cara yang paling objektif yang bisa dilakukan oleh Ancol, begitu. Karena ini juga ada unsur sinergi BUMD ya. Jadi kita juga memang berharap Ancol ini meminjam ke Bank DKI dan Bank DKI juga bisa membackup Ancol. Halo, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Pemerintah DKI Jakarta mendesak PT Pembangunan Jaya Ancol untuk mengklarifikasi secara terbuka soal polemik proyek yang mangkrak. Pihak pemerintah DKI, yaitu Kepala Badan Pembina BUMD DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Suryono, juga telah membicarakan persoalan ini secara langsung kepada Direksi Ancol mengenai dugaan aset mangkrak di kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol. Meski demikian, Nasruddin enggan membeberkan hasil pertemuan itu dengan Ancol. Ia meminta agar menanyakan persoalan tersebut kepada pihak Ancol. Diketahui, mantan Komisaris Utama dan Independen PT Pembangunan Jaya Ancol, Thomas Lembong, menyebut sejumlah proyek di kawasan Ancol mangkrak akibat ketidakmampuan manajemen mengelola aset, seperti pembangunan Hotel Bintang 5 persis di samping Putri Duyung terbengkalai. Selain itu, Thomas menyinggung pengelolaan ABC Mall atau Ancol Beach City yang berada di kawasan Pantai Karnaval Ancol, hingga pembangunannya yang kualitasnya buruk. Operasional aset yang pengelolaannya dipegang oleh dua pengusaha berkongsi ini terpaksa mandek lantaran adanya konflik internal. Bahkan, legislator DKI Jakarta merasa begitu kesal dibohongi oleh PT Pembangunan Jaya Ancol yang tidak transparan soal polemik internal di perusahaan. Meski status perusahaan itu terbuka, tapi ada saham milik Pemprov Jakarta di sana. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak mengatakan, dalam rapat kerja dengan komisi, perseroan tersebut hanya melapor pendapatannya jeblok karena COVID. Pemerintah DKI kala itu diketahui menutup tempat wisata untuk menekan penyebaran COVID sebelum vaksin ditemukan. Dan setelah itu, Ancol meminta kemudahan untuk mengambil kredit hampir 1 triliun dari Bank DKI. Namun laporan Ancol tidak pernah terbuka mengenai persoalan internal mereka, sampai kemudian komisarisnya, Thomas Lembong, muncul. Gilbert juga mempertanyakan pengawasan dan pembinaannya dilakukan Badan Pembina BUMD DKI Jakarta kepada persoalan itu. Sebagai pengawas dari pemerintah daerah, khususnya BP BUMD, mampu mendeteksi masalah ini sehingga tidak menjadi polemik di masyarakat. Karena itu, Gilbert mendorong koleganya di Komisi B DPRD DKI agar memanggil Ancol untuk membahas persoalan ini. Soalnya masalah ini telah menjadi pusat perhatian masyarakat, terutama DKI Jakarta.
Ya coba saja tanya ke Tuyul Ancol yang sekarang menjadi buzzernya Anies. Katanya Ancol jaya di masanya bukan? Katanya Ancol selalu untung di eranya. Masa sih? Jika kita melihat ke belakang, Ancol pernah rugi besar loh. Ancol rugi lantaran tempat wisata tersebut terdampak corona. Pada 2020 pendapatan Ancol berkurang dari sekitar 944 miliar atau sekitar 69,51% dari pendapatan usaha pada 2019. Pada laporan keuangan tahunan tersebut juga tercatat jika Ancol mengalami rugi besar, yaitu sebesar 392,83 miliar, berbanding terbalik dengan 2019 yang untung sebesar 230,42 miliar. Data tersebut dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia. Dalam laporan, pendapatan usaha Ancol pada 2020 tercatat 414 miliar. Adapun pendapatan tahun sebelumnya 1,35 triliun. Bahkan sebelum Kees mundur dari Komisaris Ancol, Kees membuat rugi sebesar 1 triliun lebih. Mungkin inilah yang menyebabkan banyaknya proyek Ancol mangkrak dan tak selesai. Komisarisnya kala itu nggak bisa kerja dan cuma jadi penikmat gaji buta. Jadi wajar jika Pemprov Jakarta berang bukan main dan meminta pihak Ancol mencari penyebabnya. Karena sudah terlalu lama proyek tersebut mangkrak. Maka dari itu, alangkah baiknya jika pemerintah Jakarta meminta keterangan dari si Tuyul Ancol. Jadi bagaimana menurut Anda?